wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Kitabur Riqaq dalam Sahih Bukhari yang banyak membahas tentang bagaimana melembutkan hati. Itu ada dua bagian. Bagian pertamanya seputar peringatan-peringatan Nabi agar kita jangan terlalaikan oleh dunia. Bagian keduanya tentang kiamat agar kita ingat pada akhirat. Nah, kita ini sudah masuk bagian kedua, sudah masuk pembicaraan tentang kiamat. Tujuannya adalah agar kita bisa bersiap-siap, mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita betul-betul memiliki persiapan yang cukup menyongsong hari kiamat. Hadis yang akan kita bahas ini tentang sabda Nabi SAW, bu'ithtu ana wasa'ata kahataini. Aku diutus dan di saat yang bersamaan kiamat seperti dua jari ini. Imam Bukhari di sini menuliskan 3 riwayat. Yang pertama, bu'ithtu ana wasa'ata. Ini saya baca wasa'ata sesuai anjuran Ibnu Hajar. Wawunya wawu ma'iyah bagi bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab, ibu-ibu. Wasa'ata hakadha wa yushiru bi isba'aihi fayamuddu bihima. Beliau berisyarat dengan 2 jarinya sambil memanjangkan keduanya begini. Yamuddu itu bukan begini. Dalam riwayat berikutnya, bu'ithtu ana wasa'ata kahataini. Bu'ithtu ana, ada juga wasa'atu. Nah, ini kalau wasa'atu artinya dan kiamat ketika aku diutus, ya, atau kepada atau kepada anak seperti 2 ini, yaitu 2 jari isba'aini. Dalam riwayat lain jelas disebutkan ini wa qarona baina isba'aihis sababata wal wusta. Beliau menyandingkan antara 2 jarinya telunjuk dan jari tengah. Ini bisa dilihat tingginya, Pak, kata para ulama. Bisa juga dilihat ini dekatnya, jadi nempel antara Nabi diutus dan kiamat itu nempel, tidak akan ada lagi diselingi oleh nabi lainnya. Nah, kalau yang ini banyak prediksi di sebagian ulama. Saya nggak menyebutkan jumhur ulama, sebagian ulama, bahkan ulama hadis juga, bahwa sejak sabda Nabi SAW itu berarti kiamat tinggal 500 tahun lagi. Hari aina udah 1440 tilo, jadi pasti meleset. Dulu para ulama sebelum 500 tahun sesudah Nabi memprediksinya. Dengan hadis ini menunjukkan tinggal 500 tahun lagi, ya. Apa dasar pertimbangan mereka? Beberapa riwayat yang dhaif dan beberapa riwayat yang sahih
tapi dimaknakan sesuai hadis dhaif itu gitu. Apa saja? Ini diantaranya saya tulis di catatan kaki. Ad-dunya jumu'atun. Dunia itu satu Jumat. Satu Jumat yang menaik nama satu minggu. Ya, guru saya ada almarhum gak mau menyebut satu minggu itu. Satu Jumat. Nah, Ustadz cara nyebat satu minggu mah ngaran dewa di Jerman. Mingos. Ya. Satu minggu nyebut ngaran dewa temu nang doraka. Dan nyebut satu ahad teu enakeun atuh. Makanya kalau saya pribadi dalam tulisan tuh nggak pernah nulis satu minggu, satu pekan. Jadi kalau guru saya selalu nyebut satu Jumat. Kalau bahasa Arab usbu kan, usbu itu 7 hari. Ya. Saking ingin sesuai dengan tradisi Islam satu Jumat. Min Juma'il akhirah, dari Jumat terakhir, yaitu 7.000 sanatin, 7.000 tahun, yang keseluruhannya itu 7.000 tahun. Wa qad madha 6.000 wa mi'ati sanah, dan sudah berlangsung 6.100 tahun. Ya, kalau pakai riwayat ini tinggal 900 tahun lagi. Jadi hadis ini teh dilihat tingginya 800 tahun deui cenah gitu. Untung dhaif ieu, Pak. Untuk dhaif urang moal pernah hidup. Udah keburu kiamat. Dalam riwayat lain, ad-dunya 7.000 sanatin bu'ithtu fi akhiriha. Dunia itu 7.000 tahun, aku diutus di akhirnya. Ini juga dhaif. Kemudian riwayat lainnya, innama ajalukum fi ajali man khala minal umam. Hanya saja ajal kalian dibanding ajal umat sebelum kalian. Ma baina sholatil asri ila maghribis syams, antara sholat asar sampai terbenam matahari. Ini hadis sahih, tapi kan gak menyebutkan kiamat 500 tahun lagi. Tadu ka ayeuna teh urang teh apakah jam 5 sore, ayeuna teh urang teh duka setengah genep. Kalau jam 5 berarti ya bentar lagi, setengah genep komo ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ibaratnya dari subuh sampai asar. Nah, dari Nabi Muhammad ke kiamat itu dari asar sampai maghrib. Ini orang tuh duka jam 5 itu setengah genep. Dekatnya begitu. Ada lagi hadis yang sahih yang lain yang sering dijadikan rujukan. Inni la arju alla tu'jiza ummati inda rabbiha. Semua aku berharap agar umatku tidak lemah di hadapan Rabbnya. An yu'akhirahum nisfa yaumin, ketika dia mengakhirkan mereka setengah hari. Nah, ini yang salah paham sebagian ulama itu, karena tadi merujuk ke hadis-hadis dhaif. Dan bapak-bapak jangan suudon dulu, ibu-ibu jangan suudon dulu ya. Nah, cenah ulama ngarujuk hadis dhaif. Iya, karena di sebagian ulama ada yang berpendapat dhaif ge hadis. Jadi hadis dhaif itu kalau banyak bisa dikategorikan hadis. Kan dhaif itu bukan hadis palsu, lemah ya. Lemahnya lemah apa? Hadis dhaif yang bisa diterima itu yang lemah hafalan. Jika kieu Pak, saya guru, ayah santri nu bodoh, puntennya. Apakah saya berarti tidak boleh menerima setiap berita dari santri yang bodoh? Gitu. Apalagi kalau meskipun sesama santri tong bodoh, santri yang belum pintar, meskipun sesama santri-santri yang
belum pintar itu banyak, apalagi kan jadi kuat. Nah itu teori sederhana para ulama itu. Jadi kita jangan suudon dulu. Cuma memang pastinya kita nggak terima pemahaman yang seputar ini karena ayana ke 1400 tahun can kiamat kene wae. Tapi juga tidak berarti kita meragukan kiamat, ya. Karena kiamat itu betul-betul dekat. Inni la arju, sungguh aku berharap alla tujiza ummati inda rabbi an yuakhirum nisfa yaum. Qila li Sa'din, ditanyakan kepada Sa'ad, wa kam nisfu yaum, yang dimaksud setengah hari itu berapa lama? Qala khamsumi'ati sanah, 500 tahun. Ini di surat Al-Hajj ada wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari Allah itu 1000 tahun. Ya. Kalau di ayat yang lain mah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Satu hari 500.000 tahun. Yaitu antara 1.500.000 tahun. Jika orang satu hari kadang 12 jam, kadang 14 jam kan. Ayeuna mah meureun keur sabaraha jam ke normal Juni Juli mah. Tapi kalau nanti Desember kan subuh jam 4. Maghrib kadang jam 6 ya. Jadi apalagi kalau bapak-bapak yang pernah ke Eropa ya. Kemarin saya ditanya, Ustaz cenah abdi bade ka Polandia ngan waktu salatna kumaha cenanya. Naon gitu? Ya cenah salat Isya teh jam 11 peuting, salat subuh teh jam 2. Nya kitu Pak Haji. Tunduh keneh. Tahajudna iraha cenah. Keun bae saparma teh cenah aya rukhsah gitu. Abdi cenah pernah Ramadan di Jerman da teu kiat saminggu buka we da sapari ieu mun tah eta asli Allah sapari karena ya tadi enggak stabil, kadang ada yang sebentar gitu kan. Nah ini maksud kok di Al-Quran ada 1000, ada 500.000 ya kurang lebih seperti itu pemahaman walau alam kan kita belum pernah merasakan. Atau yang kedua ada yang pakai teori Einstein ya, relativitas waktunya. Satu hari ini karena kita nggak saum terasa biasa, tapi satu hari kurang saum asalilah, nah gitu relativitas waktu itu gitu kan. Jadi karena mereka ini sedang menunggu, jadi terasa lama. 500 tahun ini apa yang dimaksud kalau kita merujuk hadis yang lain? Nah ini Pak, makanya betul tadi kata Pak Ketua DKM, Bapak yang terlalu kaya jangan terlalu kaya kayak amat sumbangkeun nya. Tong kagok 1 miliar Pak, iya hartana 1 miliar. Kenapa? Ini filosofi Nabi, kata Nabi, yadkhulu fuqaraul muslimin al jannah. Kaum muslimin yang fakir akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaum, setengah hari. Jadi antara yang miskin dan yang kaya itu masuk surganya lebih cepat orang miskin. Bedanya berapa hari? Setengah hari. Tapi setengah hari di akhirat itu khamsumi'ati amin, 500 tahun ya. Jadi jika abdi heula apa sadacan bapak teh ka surga. Makanya Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni ma'azumaratil muslimin. Ini sebelumnya ini. Jadi sebelum Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi berdoa begitu. Kata Aisyah, kau Nabi berdoa miskin dan ingin dikumpulkan di akhirat bersama rombongan miskin. Nah Nabi menjelaskan itu. Iya, karena orang miskin itu masuk surganya cepat. Bapak di dunia ayah 100 tahun, hese Pak ya, jika nama mual. Jika nama mual 100 tahun Bapak di dunia kaya, nanti di akhirat telatnya 500 tahun. Maka Nabi sederhana mikirnya mending miskin.
Tapi miskin Nabi bukan berarti nya tebogana naon, kan kita tahu Nabi rumahnya ada 13 karena istrinya 9, hamba sahayanya 4. Gitu Pak, Nabi mah banyak rumah teh, istrinya banyak. Ai bapak mah rumah 4, istri hiji, teu barokah. Nabi mah rumah 13 teh, istrinya 13, istri 9, hamba sahaya 4. Kemudian Nabi untanya ada 5, ya, nya 5, kuda 9. Jadi kalau sekarang Pajero Sport punya, nya Avanza punya, ya. Segala aya kan beda-beda fungsi, ya. Ka gunung make ieu, dalam kota mah make mobil ieu we. Make yang murah, ya. Itu, tapi Nabi setiap kali punya uang Nabi selalu sumbangkan. Setiap kali punya makanan, bahkan Nabi kadang tidak nyoceng, bagikan. Itu filosofi miskinnya itu. Istrinya tetap banyak, ya. Jadi bapak-bapak yang istri banyak, tong kahalangan Nabi ge miskin. Nabi mah miskin kurban selalu 2. Pernah sapi 1. Jadi bapak-bapak punya uang, Ustaz kenging sapi hiji ku abi teu henteu, Pak. Henteu sing sumpah. Mangga diantos di dia. Jangan takut dari ya mau urusan nanti. Di jamaah sebelah sana di Pagarsi ada tuh tiap tahun yang 600 kilo, ya. Ini 600 kilo si granong kamari hampir 1 ton, ya. Pak Haji sabaraha kilo? Aduh cenah Ustaz ada nuju seureut 600 kilo. Biasa mah cenah minimal 800 kilo. Dia pilih sendiri itu sama anak-anaknya. Kalau sekarang, dulu ketika anak-anak yang miskin juga begitu. Ustaz teu nya henteu Pak Haji sok asal ka dieu kabagean. Jadi nyembeli wah dibagi-bagi gitu. Atau Bapak abdi cenah dek jiga Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi pun sampai berapa sapi, 10 sapi jeung bararadag. Teu ria. Ria mah da urusan hati asal kurang dilepengkeun. Itu Nabi gitu. Tapi Nabi punya filosofi ini. Jadi agar bagaimana caranya agar tidak kaya-kaya, dalam konteks hadis ini tidak banyak simpanan yang tidak tersalurkan. Lebar Pak, kan udah dibahas hadisnya dulu. Bapak lebih cinta harta Bapak atau harta orang lain? Bu, lebih cinta harta ibu, cinta harta orang lain? Kata Nabi, harta ibu itu harta yang ibu sodakohkan. Harta yang ibu simpan itu harta orang lain. Jadi lebih cinta yang disodakohkan, lebih cinta yang disimpan. Ya, saya sering tanya ke jamaah, Bapak boga 1 juta disodakohkan 100.000, sesana sabaraha? 100. Ibu punya 1 juta disodakohkan 100.000, sisanya berapa? 100.000. Yang 900.000 itu bukan harta ibu. Mau dibelikan kosmetik paling panjang batur. Baca usah dipakai kosmetik, kan kata Nabi yang dipakai habis, yang dimakan habis, gitu. Atau paling buat ahli waris ibu bukan mau dibawa mati warisan. Yang dibawa mati mah sodakotin jariyah gitu kan, ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, harta waris mah enggak akan nyampe. Jadi meski ya Nabi juga menganjurkan harus kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup lah 100 juta oke. Tong leuwih-leuwih teuing. Nah itu jadi Nabi filosofinya begitu, karena beliau takut menunggu dulu piraku Nabi asup surgana terakhir, ya, eleh kubatur gitu. Meski ada di hadis yang lain Nabi kaget. Ada ibu-ibu yang kemudian menyamai Nabi. Nanti kita bahas di bab-bab yang akan datang. Kenapa cenah nyusul? Kamu siapa? Saya adalah seorang ibu yang kotor 2 pipinya.
Apa maksud kotor dua pipina? Teu sempet dandan karena mengurus anak-anak yatimnya dan tidak mampu untuk menikah lagi. Nih ibu-ibu yang single parent ya, kalau soleh itu bisa. Makanya kan ada di hadis yang lain, nu baramain dah gini Mbak. Nabi Aisyah cuma punya 1 biji kurma lagi karena sok-sok babagi teh alin artina Nabi tara mere resiko ya. Lalu dibagikan kedua anak perempuannya. Kata Nabi itu cenah pisurgaeun ya. Karena dia mendahulukan anak perempuannya dibanding dia sendiri si ibu itu karena udah nggak punya suami. Ya. Tapi bukan jadi dalil ibu kalau ada yang menjanda nggak boleh menikah lagi, enggak. Silakan. Istri Nabi juga ada yang janda kan, mayoritasnya janda menikah lagi dengan Nabi. Nah itu jadi yang dimaksud hadis tadi bukan berarti umat Nabi sedang menunggu 500 tahun lagi kiamat, tapi ini nanti di akhirat. Makanya orang-orang yang belum pasti yete karena tertahan atau akan masuk neraka, mereka kemudian minta syafaat ke Nabi. Ya, maka karena di padang mahsyar itu ketika menunggu itu matahari dekat dan panas. Semua orang mengeluarkan keringat seukuran dosanya. Ada yang memuncangan, aya nu teu dosa, aya nu teu kesang-kesang acan, ada yang sampai lutut, ada yang sampai tenggelam. Kecuali 7 orang yang selamat di masa ini. Siapa 7 orang itu? Yang dinaungi oleh Allah, diantaranya imamun adil, syabun nasafi. Itu seringlah mungkin dibahas oleh para asatidzah ya. Jadi hadis ini konteksnya itu bukan berarti memprediksi kiamatnya 500 tahun deh. Jadi cenah Ustaz kiamatnya kapan? Ya itu yang banyak ayatnya di Al-Qur'an. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Jadi kalau kita mempertanyakan dicarekan ku juz amma. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jangan banyak mempertanyakan, udah aja beriman bahwa kiamat itu akan datang. Istilah as-sa'ah itu sendiri ya dalam Al-Quran, dalam hadis merujuk satu waktu. Cuma dulu belum jam, satu waktu yang dalam satu harinya itu 12. Ini dalilnya. Yaumul Jumu'ati ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 saat ya, sa'ah itu saat. Nah, dari hadis ini maka ya Ibnu Hazm beliau membuat jam yang satu harinya 12 jam. Bapak-bapak yang pakai laptopan itu angka Latin, angka Arab. Angka Arab itu numeral Arabik. Karena memang itu angka buatan Arab. Angka orang Kristen apa eta no X, I gini kan. Hese di kalkulatorkeun gitu mah. Ya. Angka Romawi itu nggak bisa dipakai menghitung karena nggak ada angka 0. Ya, kalau ini kan ada angka 0. Dengan angka 0 itu ulama Islam bisa mengembangkan matematika, penghitungan, kalkulator, komputer. Makanya bagus ya si Bill Gates dina Windows tidak diingkari bahwa itu numeral Arabik istilahnya, nomor Arab, warisan Islam ya. Dan termasuk jam. Nah si jam tebet 12 teu 13 teu 10 tuh jejegeun. Karena berdasarkan dalil itu warisan kebudayaan Islam. 12 jam, malam 12 jam. Jadi jam tuh 12 meskipun kadang lebih ya satu hari itu. Nah hadis Jumat ini Pak kaitannya dengan sabda Nabi, siapa yang datang Jumatan pada jam pertama sama dengan kurban unta.
pada jam kedua sama dengan kurban sapi, pada jam ketiga sama dengan kurban kambing, pada jam keempat sama dengan kurban ayam, pada jam kelima sama dengan kurban telur. Nah, jam pertama teh kata Imam Asy-Syafi'i pagi-pagi jam 7. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali Imam Malik. Ya. Jadi yang dimaksud hayang kurban jika onta teh bapak-bapak kata Imam Syafi'i beres sholat subuh teh pulang deui. Wirid we di Jumatan. Ya. Pagi-pagi teh geus mandi gitu. Ini sunnah yang belum pernah saya amalkan karena saya tahunya sudah jadi ustad. Kan ustad mah ya, datangnya masuknya harus ketika naik mimbar, boga dalil, alhamdulillah. Saya pernah ditanya oleh saya, ustad cenah aya sunan, ustad cenah amalna aya cenah. Nah, iya cenah gitu. Karena apalagi jadi ustad. Tapi kita diamalkan pas itikafnya. Itikaf diamalkan karena kita dari sejak subuh sudah ada di masjid. Jadi kalau bapak-bapak datangnya semua jam 11 bahkan lebih, wah ini kurban nogungkul. Jadi bukan artinya saat pertama, cuma memang yang datang paling awal itu harus menempati saf paling depan gitu adabnya. Khutbah Jumat itu sama dengan sholat berjamaah, statusnya kan sama dengan sholat, nggak boleh ngobrol. Ya. Cing, nah bapak tadi sholat subuh di dia jojo saf kedua, katilu saf kahiji 01 berjamaah. Itu makanya kan Jumatan juga al-jumu'atu wajibun ala kulli muhtalimin fil jamaah, ya harus berjamaah. Jadi disamakan dengan sholat berjamaah. Kemudian istilah sa'ah di dalam hadis juga merujuk kematian, Mbak. Makanya kapan sih kiamat teh? Enggak usah menunggu lama-lama, kita mati itu kiamat. Ya kan? Kita mati itu nanti kiamat. Dan berapa lama lagi sih mati? Bapak seberapa tahun deh? Sigana mau 20 tahun deh. Saya pribadi mengukur demikian ya, saya sekarang 40. Kan standar kata Nabi 60-70, kalau ukur 60 20 tahun lagi saya hidup. Ya. Apa yang harus saya amalkan 20 tahun lagi, buku apa lagi yang harus saya buat. Bahkan saya oleh guru saya dulu ketika lulus S3, Syekh Nasruddin sabar tahun 30 tahun 15 tahun deui cenah gitu. Nah Ustaz, apaan cenah Imam An-Nawawi juga umurnya 45 tahun. Cenah Ustaz cenah kudu loba nulis buku geus cenah. Tong loba ngajar. Memang yang mengganggu itu ngajar. Tapi dah aku mah ngajar wajib ya. Kudu nulis buku, nulis kitab. Imam An-Nawawi juga kan wafatnya 45 tahun. Imam Syafi'i 53 tahun. Panai paribasana nu saroleh mah tara panjang umur. Meskipun gak demikian juga. Imam Syafi'i cuma 53 tahun ya, 54. Imam An-Nawawi 45 tahun. Jadi kalau umur 45 tahun, saya 5 tahun lagi ya. Dan saya juga udah bilang di pesantren maksimal 10 tahun saya sana mendek nulis kitab lebar ya, punya sedikit kelebihan anugerah teu dipake gitu. Nah, ini hadisnya dari Aisyah. Ketika ada beberapa orang Arab jufatan yang kasar ya, datang ke Nabi nanya nage kurang adab. Ila sih cenah kiamat teh. Kiamat naon sih kiamat teh itu fayasaluna umatasa. Fakana yanduru ila asgharihim. Lalu Nabi melihat di jamaah itu ada anak kecil. Fayaqulu kata Nabi, in ya ishada, kalau anaknya dipanjang umur la yudrikuhul haram, dia tidak akan sampai usia tua hatta taquma alaikum sa'atukum, hingga datang kepada kalian kiamat kalian. Maka dari itu kalau kita baca kitab-kitab yang membahas kiamat, dimulai dari kiamat sugro. Non kiamat sugro kecil, yaitu mati.
Kitab-kitab tentang kiamat pasti membahasnya dari kematian, alam kubur, ya, alam barzakh, kemudian nanti dibangkitkan. Jadi tidak membahas pas nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, tapi mulai dari kematian. Karena kiamat itu hakikatnya diawali dengan kematian. Daina 1000 tahun lagi percuma ku bapak mau keumuran kan, ya, ku abdi mau keumuran. Jadi udah aja fokus kita kiamat itu berapa lagi sih usia kita. Bapak yang udah 60 tinggal menghitung hari, Pak, menghitung tahun, ya. 70, 80, ya. Hitung aja sudah berapa amal, terutama itu Pak tadi berapa sodako yang sudah saya simpan buat bekal nanti di akhirat. Iya, mumpung seueur ieu ladang sodako lebar. Terakhir Imam Bukhari di sini menuliskan hadis bahwa kiamat itu betul-betul tiba-tiba, ya, mendadak. La taqumu sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un. Ketika terbit orang-orang melihatnya mereka beriman semuanya. Nu kafir oge, orang Kristen ge syahadat, ya, ketika melihat kiamat itu. Tapi kata Nabi, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ini kutipan ayat Quran. Tidak manfaat orang yang beriman pada saat itu, enggak manfaat. Wala taquman as-sa'ah wa qad nasyara ar-rajulani thawbahu ma bainahuma. Sungguh pasti terjadi kiamat ketika ada dua orang yang tengah merentangkan kain. Fala yatabayanihi wala yatuyanihi. Tetapi mereka berdua tidak sempat jual beli, tidak sempat pula melipatkannya kembali. Ayal ini mah Pak, nya masih kene kaburu ngampih-ngampihkeun barang ieu mah henteu. Ada gempa mah kita inget kene mun ka emasnya, inget kene ka budak. Hari kiamat tuh boro-boro anak nu keur disusuan wae kan. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arwat dialungkeun, saking mendadaknya. Dan kiamat tuh enggak kayak gempa kecil dulu, enggak. Idza zulzilatil ardu zilzalah, matahari dari sebelah barat colder gitu, ya, sangat tiba-tiba, jadi enggak sempat. Ayo kita meletik ke lamurnya yang melemah sebenarnya, apihkeun gitu. Cari dulu anak. Wala taquman as-sa'ah wa qadin sarafa ar-rajulu bilabani liqahatihi fala yat'amu. Sungguh pasti terjadi kiamat ketika seseorang baru selesai memerah susu perahan tapi tidak sempat ia minum. Wala taqumanna as-sa'ah wa huwa yalitu haudahu fala yasqi fi. Sungguh pasti terjadi kiamat ketika ada seseorang yang baru selesai membetulkan telaganya tetapi tidak sempat ia gunakan memberi minum ternaknya. Geus ngalacai dek mere para ka ternakna mere nginum teu sempat. Wala taqumanna sa'ah wa qad rafa'a ahadukum uklatahu ila fi fala yat'amuha. Sungguh pasti terjadi kiamat ketika ada seseorang tengah menyuapkan makanan ke mulutnya tetapi tidak sempat ia memakannya. Geus kieu culder we kiamat itu. Pan ai lini mah gerak wape heula. Mun bapak-bapak nu udud karege kieu nya teu jadi udud. Ya, panari aya gempa mah meuri cecek we udud teh. Tadi di gelomnya kolomo. Ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Jadi intinya kita enggak usah terjebak seperti orang kafir, kapan sih kiamat, apalagi menghitungnya berapa tahun lagi. Soalnya dulu-dulu ya, sebelum corona banyak. Saya cenah betul ini dalam Fathul Bari. Tah ieu ge Fathul Bari gitu. Nya cete kada maca Fathul Bari teh pan doibna disebutkeun, cete nu asoina disebutkeun. Udahlah capek-capek ngitung kiamat, mending ngitung umur. Berapa tahun sih kita hidup lagi? Eta kiamat asli keur urang. Ya, pasti itu.
Mangga bila aya pertarosan nyangakeun. Mangga Pak Haji. Kalau hadis doib, ya, kapan kita dipakai, kapan kita boleh dipakai. Kedua, ya, masalah anak. Nah ini sholat berjamaah. Kalau misalkan sholat berjamaah yang di depan ada anak kecil, kalau anak kecil kan suka pergi-pergi jadi ini kosong gitu. Yang di belakang itu bisa enggak. Ketiga, masalah kiamat. Kiamat itu kalau matahari dari barat ke timur, berarti terjadi kalau dalam fisika itu terjadi bencana. Itu tsunami otomatis. Iya. Yang terakhir tuh betul pasti tsunami. Kan di Al-Qur'annya juga wa idzal biharu fujirat. Air laut ditumpahkan, tsunami. Iya. Kemudian yang kedua tadi anak kecil lulumpatan sanes sepeda abdi gaduh murang kali pamegat tungkul deui nya tukang lulumpatan kan sanes. Hasan Husain itu kalau Nabi sujud ditumpahkan. Ya, ditumpahkan. Berarti di bawah salat. Mun ditumpahkan berarti lulumpatan. Umamah itu Nabi ais ngarah teu lulumpatan, ya. Nabi kan mengimami pernah sambil menggendong, ya. Kalau sujud Nabi simpan dulu. Jadi boleh sholat sambil menggendong anak. Jangan dibalik. Sunah sholatnya kudu ngais budak lain. Bukan begitu. Terus Ibnu Abbas menceritakan saya dulu ketika kecil biasa lompatan di saf. Masuk saf, keluar saf gitu. Ibnu Abbas ketika awal hijrah itu usianya kurang lebih sekitar 7 tahun, ya. Budak SD kelas 1 mah da kena diatur salatna. Lompatan. Falam yunkar alayya, enggak ada yang memarahi aku. Ya. Jadi nu salat mah tos salat. Tapi masalah nanti saf kosong ya tentu itu mah kembali ke fikih umum kita rapatkan. Kalau anak kita masuk lagi ya tinggal geser dikit. Anak kecil mah nggak akan gede lah space-nya, ya. Nanti lupa deh, rapat deh. Tapi kalau bisa diais. Saya pun sering sampai hari ini sampai kemarin sholat ngais kan memang nyasok nerejel gitu turun susah gitu. Dan dulu memang ada almarhum selalu protes. Ka masjid atuh teu mau budak ganggu nu salat kolotna cenah gitu. Saya enggak banyak komen ya. Cuma jamaah tansun enggak apa-apa. Nya cita ari almarhum ya Pak Haji nyisilan nya urang nyelehan we cita ka kolot mah gitu. Tapi sebetulnya dalilnya ada. Jadi kalau misalkan maaf di sini ada bapak-bapak yang kaganggu teh enak teu nyaman, kita itu ingin nyaman di masjid jangan ada anak kecil. Ya mangawe rapatin ku DKM gitu. Cuma kalau saya pribadi udahlah kita mau sholat. Itu bagian dari kaderisasi ya, agar anak kita cinta masjid dari sejak kecil gitu. Kemudian yang pertama teh apa hajinya? Oh ya, hadis dhaif itu kapan bisa dipakai, kapan tidak? Kita pakai kalau ulama pakai. Kita tidak pakai kalau para ulama tidak pakai. Termasuk kita tidak pakai meskipun ada ulama yang memakai, tapi sesudah ditimbang oleh para ulama lainnya itu nggak cocok dipakai kayak ini. Ya, itu aja Pak. Saya nggak menyebut kalau begini kan Bapak nggak bisa menyeleksinya. Udah aja. Kalau ulama pakai kita pakai, kalau ulama tidak pakai kita jangan pakai. Cuma sederhananya begitu. Kapan ulama pakai hadis dhaif? Kalau dhaifnya saling menguatkan dan bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu memang hadis yang dipalsukan oleh pemalsu hadis. Kalau hadis dhaif tadi karena lemah hafalan. Masa orang yang lemah hafalan kita tolak semua beritanya? Kan enggak diseleksi sama enggak dengan berita dari yang lain gitu kan. Makanya hadis dhaif itu enggak bisa sendiri. Dia diterima oleh para ulama harus banyak-banyak saling menguatkan, tidak begitu. Ya.
Cukup mungkin Pak? Oh ya, satu lagi silakan. Saya pernah mendengar katanya kiamat itu 15 abad setelah kenabian itu ada gitu. Enggak benar, enggak ada yang benar ya. Soalnya jangankan kita nabi saja tidak tahu. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Dia. Jadi kalau kita memprediksinya nyawanan Allah, enggak boleh. Cukup aja ya, itu sudah harum bubur di luar. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.